Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan terbesar di Nusantara, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh raja pertamanya, yaitu Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari Singasari. Raden Wijaya memiliki nama asli Sang Naraya Sanggrama Wijaya. Ayah dari Raden Wijaya adalah seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Sundagaluh bernama Rakian Jayadharma. Sedangkan ibu dari Raden Wijaya adalah Sah Lembutal, yaitu cucu dari Ken Arok, sang pendiri kerajaan Singasari. Baik dari pihak ibu maupun ayah, keduanya telah memiliki darah kerajaan Sunda yang mengalir dan mewariskannya kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya sebenarnya memiliki peluang untuk dapat mewarisi tahta dari kerajaan Sundagaluh. Akan tetapi Raden Wijaya lebih memilih untuk mengabdi ke tempat asal ibunya, yaitu kerajaan Singasari pada era pemerintahan Raja Kertanegara. Pilihan Raden Wijaya untuk mengabdi di kerajaan Singasari tentu bukan keputusan asal-asalan, sebab Raden Wijaya adalah menantu dari Kertanegara. Bahkan kisah asmara dari Raden Wijaya dengan putri Raja Kertanegara juga sempat dituliskan dalam kitab Negara Kertagama serta kitab Pararaton. Dari pernikahan dengan Darapeta, Raden Wijaya memiliki seorang putra yang ia beri nama Jayanegara. Akan tetapi menurut prasasti Sukamerta serta prasasti Balawi, Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya dengan permaisuri Tribuana Neswari. Dengan selirnya yaitu Gayatri, Raden Wijaya memiliki dua orang putri, yaitu Dia Ditarja atau dikenal pula dengan nama Tribuana Wijaya Tunggadewi, serta Dia Wiat atau dikenal dengan nama Raja Dewi Maharajasa. Jayanegara sebagai putra Raden Wijaya kemudian meneruskan kekuasaan ayahnya sebagai raja kedua dari kerajaan Majapahit. Sedangkan Tribuana Wijaya Tunggadewi kemudian menjadi penguasa ketiga di kerajaan Majapahit. Pada tahun 1292 Masehi terjadi pemberontakan kepada kerajaan Singasari yang diprakarsai oleh Jayakatwang. Dalam kitab Pararaton dikisahkan bahwa Jayakatwang mengirim pasukannya bernama Jaran Guyang untuk menyerbu kerajaan Singasari dari arah utara. Kemudian Raja Kertanegara yang mengetahui rencana Jayakatwang pun memerintahkan menantunya, yaitu Raden Wijaya, untuk memimpin pasukan Singasari yang bertujuan untuk menangkal serangan dari pasukan Jayakatwang. Namun pergerakan dari pasukan Jaran Guyang hanyalah taktik dari Jayakatwang semata. Hingga pada akhirnya pasukan kedua Jayakatwang berhasil menduduki istana Singasari, bahkan Raja Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan tersebut. Kemudian Raden Wijaya berdalih bahwa dirinya ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Atas pengakuan Raden Wijaya tersebutlah Jayakatwang pun menerimanya dan bahkan memberikan sebuah wilayah yang bernama Hutan Tarik. Usai mendapatkan wilayah tersebut, Raden Wijaya membabat Hutan Tarik dan menjadikannya sebuah pedesaan. Raden Wijaya juga menemukan sebuah buah maja yang memiliki rasa sangat pahit. Dari buah pahit tersebutlah Raden Wijaya pun memberikan pedesaan tersebut nama Majapahit. Meskipun ia mengaku akan mengabdi, Raden Wijaya masih memiliki dendam pada Jayakatwang dan memiliki kesempatan ketika pasukan Mongol yang dikirimkan oleh Kublai Khan datang untuk menghukum Kertanegara. Namun karena Kertanegara telah tewas, 20.000 pasukan yang dibawa oleh Mongol pun diajak oleh Raden Wijaya untuk balik menyerang Jayakatwang.
Raden Wijaya mengaku bahwa apabila meraih kemenangan, maka ia pun akan tunduk pada Kublai Khan. Namun, usai berhasil menyingkirkan Jaya Katwang, Raden Wijaya pun langsung menyerang pasukan Mongol. Serangan mendadak tersebut kemudian membuat pasukan Mongol memilih untuk meninggalkan Jawa saat itu. Dari wilayah yang diberikan oleh Jaya Katwang tersebut, sebuah desa bernama Majapahit bentukan Raden Wijaya muncul dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan besar. Desa tersebut berada di dekat Sungai Brantas yang aliran airnya melalui beberapa daerah di Jawa Timur seperti Blitar, Malang, Tulung Agung, Jombang, Kediri, bahkan hingga Mojokerto. Sungai Brantas sendiri adalah sungai terpanjang kedua yang ada di Jawa setelah Bengawan Solo. Usai berhasil mengalahkan Jaya Katwang bersama pasukan Mongol dan mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya kemudian mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dengan pusat pemerintahan berada di Mojokerto. Ketika mendeklarasikan Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar yang ia dapatkan adalah Kertajasa Jayawardhana pada tahun 1293 hingga tahun 1309. Pengikut Raden Wijaya yang setia pun turut berperan dalam mendirikan Kerajaan Majapahit dan kemudian diangkat oleh Raden Wijaya sebagai para pejabat tinggi dalam pemerintahan di Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, masa pemerintahan Raden Wijaya diperkeruh oleh hadirnya seorang bernama Mahapati yang gemar mengadu domba. Karena adu domba dari Mahapati tersebutlah kemudian perang antara pasukan Majapahit dengan Ranggalawe serta sahabat Raden Wijaya lainnya pun terjadi. Dalam peperangan yang melibatkan sahabat Raden Wijaya, Ranggalawe serta Lembu Sora kemudian tewas. Lalu, menurut kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya pun meninggal pada tahun 1309 usai 16 tahun memerintah dan menguasai Kerajaan Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat, putranya Jayanegara mengambil alih tahta tersebut. Kerajaan Majapahit kemudian semakin jaya serta berkembang ketika dipimpin oleh cucu dari Raden Wijaya, yaitu Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Nagara, yang menjabat sebagai raja pada tahun 1350 hingga tahun 1389. Hayam Wuruk saat itu didampingi oleh seorang Mahapati bernama Gajah Mada yang kemudian memiliki ikrar terkenal yaitu Sumpah Amukti Palapa. Pada era Hayam Wuruk serta Gajah Mada tersebutlah Kerajaan Majapahit kemudian menjadi salah satu kerajaan besar yang berhasil menguasai sebagian besar dari wilayah Nusantara serta kawasan lain yang berada di sekitar Nusantara. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.